Hai semua, balik lagi channel saya di Hitam Teh. Kali ini saya akan bahas situasi market saat ini dan juga koin CBG sesuai dengan request dari salah satu subscriber saya. Nah, di sini saya akan update Bitcoin dulu, di mana Bitcoin ini satu hari atau time frame daily sekarang ada penurunan sekitar 3,1%, dan kemudian untuk CBG ini sendiri sini ada kenaikan sekitar 2,27%, dan CBG ini di urutan 248. Nah, sebelum saya bahas CBG-nya, saya bahas dulu untuk Bitcoin-nya sendiri. Nah, di sini ada beberapa ini saya sudah analisa kemarin ya, bahwa saya pikir Bitcoin ini bakal naik lagi, tapi di sini rasanya tidak nggak naik, tapi di sini malah turun ya. Atau saya masukin trendline dulu. Nah, jadi kita tunggu break dari garis trendline-nya juga, karena di sini belum break ya. Biasanya sih kalau dia dari chartnya ini bakal naik bentar gitu, atau memang kalau nanti di dump ya mungkin seperti yang saya katakan di video saya kemarin ya, itu bisa saja di 20.000 atau di 12.000. Itu perkiraan saya. Lagian para pakar juga sudah mengatakan bahwa Bitcoin ini bisa jatuh aja di angka tersebut. Oke, jadi hati-hati, ini masih di ini sih support juga, jadi kita tunggu dulu guys apakah akan naik, karena kalau naik ya harus menyentuh di 34.000. Nanti di 34.000 baru pasang bir, karena memang itu bakal didam lagi sih sebenarnya guys. Oke. Nah, karena di sini juga banyak akumulasi ya, jadi saran saya di ini dulu, wait and see dulu guys. Oke. eh, nah, di sini untuk kita di bulan Mei. Oke. Ini Mei di 2022 ya. Itu kita pada ini time frame daily kita ubah ke weekly aja. Nah, sorry. Jadi di Mei ini sekarang ada penurunan sekitar di 22,38%, dan ini persis di tahun lalu. Mungkin bisa saja sih sama guys, tapi mungkin beda-beda tipis, tapi lebih ngerinya itu di tahun kemarin. Nah, jadi di sini ada ini yang bernama Mike MC Glon. Dia mengatakan bahwa mengapa Bitcoin, emas, dan obligasi itu mungkin mendominasi sisa tahun 2022. Jadi di sini guys. Nah, jadi secara umum itu suku bunga kemungkinan akan terus meningkat pada tahun 2022, dengan pertanyaan seberapa tinggi mereka akan menaikkan suku bunga tersebut. Dengan pendapatan yang solid di perusahaan Amerika Serikat dan fundamental yang kuat untuk perusahaan tertentu, sekarang bisa menjadi saat yang tepat untuk mengambil beberapa saham murah. Dan ini tentunya kalau mereka menaikkan suku bunga, otomatis nanti itu kan Bitcoin pada turun guys. Itu seperti nanti ada artikelnya juga, itu ada pakar mengatakan bahwa kita siap-siap nih bear market, jadi waktunya untuk sarok gitu guys. Jadi makanya ini. Nah, Mike MC Glon ini dia berbagi di Twitternya ya. Dia ini seorang senior di Bloomberg Intelligence, ahli strategi komoditas. Jadi tahun ini akan mendominasi Bitcoin, emas, dan obligasi. Jadi seperti saya katakan barusan, kita harus tunggu dulu. Jangan terburu-buru guys. Kalau ada dana itu tahan dulu, di hold dulu. Nanti saya akan update lagi kapan kita bisa masuk di bear market ini guys. Oke. Nah, di sini juga ada berita penting di mana Amerika Serikat itu memperkenalkan undang-undang untuk melindungi investasi Bitcoin di akun pensiun. Jadi mereka di sini pada hari Jumat kemarin 21 Mei, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat memperkenalkan rangka baru yang akan melarang Departemen Tenaga Kerja membatasi alternatif investasi yang dapat diakses oleh pekerja di rekening pensiun mandiri. Artinya para pensiun di Amerika itu diperkenankan untuk investasi ya, untuk investasi pada hari tua mereka guys, seperti itu. Jadi akan diberikan di rekening mereka sendiri sebagai contohnya cryptocurrency kayak Bitcoin gitu di akun mereka. Jadi mereka nggak boleh dilarang untuk investasi guys. Mungkin itu seperti penghargaan jasa mereka sih selama mereka bekerja di kantor-kantor tersebut guys, seperti itu. Dan ini bukan berlaku pada kantor tertentu, tapi tentunya di seluruh Amerika Serikat, seperti itu guys. Nah, jadi di sini
Mereka ini keputusan Fidelity muncul setelah Departemen Tenaga Kerja menyarankan agar langkah tersebut tidak dilakukan dengan mengatakan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam aset digital seperti Bitcoin mungkin akan diperiksa. Administrasi Keamanan Manfaat Karyawan Dole menyatakan harus sangat berhati-hati sebelum memasuki investasi kripto. Jadi memang mereka melarang sebenarnya sih guys, tapi di sini tetap saja bahwa partai ini, partai ini harus memperkenalkan langkah baru ini dan melarang Departemen Tenaga Kerja untuk mengatasi alternatifnya seperti itu. Ini sebenarnya sih kabar baik untuk kita guys. Namun kapan akan disahkan kita belum tahu. Mungkin ini masih di tahap awal sih, karena ini memang langkah baru ya. Artinya memang masih di tahap awal. Oke, jadi di sini nah ini sama seperti artikel sebelumnya di mana DPR Amerika Serikat itu memperkenalkan Republik RUU untuk mengizinkan Bitcoin dalam 401k. Jadi seperti saya katakan barusan, itu partai ini guys, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mereka itu memperkenalkan RUU-nya, tapi belum tahu apakah disahkan atau belum guys. Oke, kita tunggu aja untuk kejelasan infonya nanti. Nah, di sini di Twitter ini guys, di Watcher Guru, dimana di sini Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan bahwa kripto itu tidak berharga dan tidak berdasar apapun. Nah sebenarnya ini cuma di mana sih orang nggak mau investasi gitu guys, nggak mau kaya ya, tapi dengan ya pastinya ada tujuan tertentu. Para bank sentral ini tentunya mereka mengatakan seperti ini guys, padahal di belakang mereka juga menggunakannya seperti itu. Jadi ini cuma seperti mendoktrin gitu guys, coba mendoktrin bahwa mereka ini nggak bagus sebenarnya, tapi kenyataannya memang nggak bagus gitu. Memang kenyataannya bagus gitu guys. Kalau memang nggak bagus ya ngapain sih Bitcoin ini bertahan dari dulu guys, seperti itu. Nah di sini juga tadi ada sih berita yang satu lagi saya lupa nih guys. Nah ini ya sebenarnya ini kejadian saya cuma sharing aja dikit sih. Ini di pertukaran Brazil Nox Bitcoin ini akan mengganti uang pengguna yang kehilangan uang dari USDT Crash. Jadi mereka ini akan menggantinya dari itu ya, dari Luna kemarin. Jadi tapi ini hanya khusus untuk negara Brazil sih guys, seperti itu. Nah kita akan bahas langsung di sini. Nah CBG-nya. Oke, sebelum saya masuk ke CBG ini ada satu artikel lagi sih sebenarnya, di mana di sini Pantera Capital ini mengatakan bahwa pasar Bitcoin dan crypto bear sangat bagus untuk membangun dan investasi, karena mereka juga sedang ini meningkatkan modal atau mengoperasikan. Jadi mereka ini sedang mempersiapkan untuk modal-modal nantinya ketika mereka ingin investasi ketika sudah beres seperti itu guys. Jadi ini tentunya cuma ini sih berita pendukung ke kita kalau memang kita berinvestasi. Nah jadi CBG ini sebenarnya kalau dilihat dari white papernya, saya sudah download juga tadi. Nah white papernya di sini saya lihat sebenarnya sih bagus ya, karena memang ini mereka lebih ke ini. Jadi Chainlink itu mereka akan menganalisis data dan membagikan data blockchain. Jadi mereka juga menyediakan data dengan cepat dan informasi secara akurat. Jadi mereka di sini seperti ini data intelijen itu. Jadi mereka fokus di sini. Kemudian data collecting ini seperti big data ya. Kemudian sini content provision and access. Jadi mereka di sini akan menyediakan nilai informasi, dan di sini sebenarnya di sini ini bagus banget sih proyeknya guys, karena memang akan digunakan di perusahaan-perusahaan yang memang sangat membutuhkan data-data penting untuk mengolah data tersebut guys. Jadi dengan data-data yang mereka dapatkan nanti mereka bisa bagikan di perusahaan-perusahaan yang mereka butuhkan. Jadi bisa mengadopsi untuk CBG ini. Untuk sekarang sebenarnya ini masih awal-awal juga. Ya tentunya ini sangat bagus kalau lihat dari white papernya guys. Nah di sini juga
dari overall arsitekturnya. Jadi mereka di sini blockchain, kemudian akan dapatkan kolektor, kemudian akan masuk ke monitor, setelah akan ini prosesornya dan kreatornya, ini data centernya. Nah, ini base data, kemudian mereka akan masuk berikan di server dan akan langsung membagikan ke user seperti itu guys. Jadi ini adalah arsitektur sederhananya. Nah, di sisi lain di sini juga ini topologi jaringannya seperti ini. Dan kemudian ini adalah AI Big Data Analytics-nya guys. Nah, artifact intelligence ya. Dan oke, ini sih masih ini dalam pengembangan, roadmap dalam pengembangan. Jadi kita tunggu aja. Mungkin ini belum rilis karena memang masih belum lama ya ini proyeknya. Jadi kalau saya lihat dari white papernya ini sangat bagus sih proyeknya guys. Oke, jadi bisa dilihat juga bahwa mereka di sini di roadmapnya nih peta jalannya. Nah, sama di white papernya kemarin guys, yang barusan kita baca. Nah, dan di GitHub ini sendiri mereka selalu ngupdate, namun di sini masih nggak dibuka untuk publik, tapi di sini mereka selalu update sih. Ini 2 Mei sampai di 20 Mei kemarin, artinya proyek ini masih berjalan. Jadi kita tunggu aja bahwa kedepannya ini proyeknya seperti apa. Tapi saran saya ini memang cocok sih untuk berinvestasi guys. Oke. Dan di sini di Medium ini mereka juga mengupdate ini setiap bulan pengembangan yang mereka telah lakukan gitu guys. Ini seperti protokol konsensus, kemudian implementasi pusat data, analisis data, mesin analisis data AI dan pengembangan, dan ini pengembangan fungsi, kemudian fungsi analitik, dan masih banyak yang lain. Jadi ini adalah laporan bulanannya, bisa kalian baca di Medium aja guys. Oke. Nah, jadi di sini di coin market cap-nya sekarang price-nya itu di 57.387, dan walaupun di sini pernah menyentuh harga di jutaan. Gila sih sebenarnya, ini 5 jutaan guys, 5 jutaan. Sekarang udah turun karena memang itu waktu hype banget ya. Tapi ini bukan koin dump atau yang di pump, karena memang pas di launching mungkin banyak orang yang tertarik dari proyeknya, namun karena hype-nya terbentar, jadi kan masih awal-awal juga sih. Jadi mungkin dengan seiring dengan proses mungkin proyek ini akan berjalan dengan baik guys. Tapi untuk keamanannya saya belum tahu siapa yang di belakang di proyek ini. Namun dilihat dari white papernya seperti saya katakan tadi, ini memang sangat bagus guys. Nah, saat ini CBG ini hanya ada di CoinTiger, Indodax, dan xt.com seperti itu. Nah, ya mungkin ini ya sekalian ada juga di sini. Jadi mungkin sampai di sini bisa saya bagikan untuk pembahasan market saat ini, artikel baru juga dari situasi market yang saat ini yang masih belum jelas, dan juga pembahasan CBG. Semoga video bermanfaat. Yang see you next time guys.